Masih bersama kami di Presisi Siang. Program latihan keterampilan yang digelar SSDM Polri mendapat apresiasi dari instruktur Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kegiatan ini dinilai membekali peserta jelang purna tugas dengan keterampilan praktis dan bernilai tambah ekonomis. Instruktur menilai latihan keterampilan yang diselenggarakan oleh SSDM Polri pada kelas pengolahan makanan memberikan manfaat nyata bagi peserta, terutama bagi anggota dan PNS yang segera menyelesaikan masa dinas agar tetap memiliki kegiatan produktif setelah purna tugas. Pada kelas pengolahan makanan yang diikuti oleh 26 peserta, mereka diberikan materi pembuatan aneka makanan seperti roti, bolu, cheesecake, dan cookies, hingga pengemasan dan penyajian produk yang memiliki nilai jual ekonomis. Menurut saya sangat bagus ya Mbak, apalagi ini kan Bapak Ibunya menjelang purna tugas, karena setelah purna tugas mungkin ada kegiatan tambahan yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah purna tugas, bisa membuka usaha baru atau minimal bisa membuat kue atau cookies sendiri di rumah. Kayak pertama pasti kita berikan teorinya dulu ya, bagaimana apa itu bahan-bahannya, kemudian cara pembuatannya, serta peralatan yang digunakan. Selanjutnya mungkin sambil praktek, sambil berjalan, ketika Bapak Ibu peserta ada yang bertanya bisa kami jawab juga. Jadi sambil melakukan kegiatan, sambil juga kami menjelaskan biar langsung kena gitu di Bapak Ibunya. Selama 4 hari kemarin kami melakukan pelatihan mengenai aneka macam-macam roti, selanjutnya mulai ajarin juga bagaimana cara membuat bolu, kemudian cheesecake, dan terakhir sama satu lagi tambahan membuat cookies. Tujuannya sih untuk peserta ya pastinya untuk Bapak Ibu bisa membuat produk baik roti, bolu atau cookies nanti setelah selesai pelatihan di sini, sehingga mungkin bisa dipraktekkan untuk di rumah atau memulai untuk berusaha. Apresiasi dari pihak eksternal ini menegaskan bahwa program latihan keterampilan yang digelar oleh SSDM Polri pada 6 April hingga 9 April 2026 tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, namun juga memperkuat citra Polri yang humanis dan peduli terhadap kesejahteraan personel, sekaligus mendorong terbangunnya kedekatan dengan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aisyah Baharsha, Bernardus Linggo, Polri TV. Pemirsa, 64 personel Polres Nganjuk jalani tes kesehatan dan psikologi SENPI. Pemeriksaan ini meliputi tes fisik, tes urin, serta tes MMPI atau Minnesota Multifasic Personality Inventory sebagai syarat dalam pengajuan izin pinjam pakai SENPI sesuai pedoman dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme dan juga keselamatan, Polres Nganjuk menggandeng Bidokes Polda Jatim menggelar pemeriksaan kesehatan bagi anggota pemegang senjata api Dinas Organik Polri. Bertempat di Aula Tantia Sudirajati Polres Nganjuk, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan personel di lapangan. Kegiatan tes kesehatan dan psikologi SENPI ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan SENPI Organik Polri guna memastikan bahwa setiap personel yang memegang senjata api benar-benar memenuhi standar kesehatan jasmani, rohani, serta memiliki stabilitas psikologis yang baik. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk menjamin keamanan dalam penggunaan SENPI oleh anggota. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap personel yang memegang senjata api dalam kondisi sehat secara fisik maupun mental, sehingga dapat digunakan secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan SENPI, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan. Di lapangan, personel mengikuti serangkaian tahapan pemeriksaan mulai dari pengecekan kondisi kesehatan umum, tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan zat terlarang, hingga tes MMPI yang bertujuan untuk mengukur aspek kepribadian dan kesehatan mental anggota. Ketua Tim Bidokes Polda Jawa Timur Ibtu Dr. Galih Bayu Prakoso menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk menilai kelayakan personel dalam memegang senjata api. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal serta menjamin penggunaan SENPI Organik Polri tetap sesuai dengan prosedur demi menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dari Humas Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Polresta Sidoarjo bersama Bidokes Polda Jatim menggelar pemeriksaan kesehatan berkala atau Rikes berkala bagi personil. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo pada Kamis 9 April 2026. Halo Sobat Humas, pada hari ini Polresta Sidoarjo melalui Sidokes Polresta Sidoarjo bekerja sama dengan Bidokes Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan kesehatan personil Polresta Sidoarjo dan polsek jajaran Polresta Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo, senantiasa dalam kondisi yang prima dan sehat. Pemeriksaan kesehatan ini diikuti oleh personel dari berbagai satuan fungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan kondisi kesehatan tetap prima dalam mendukung tugas pelayanan kepada masyarakat. Adapun rangkaian pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, rekam jantung, pemeriksaan laboratorium, hingga konsultasi medis secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendeteksi secara dini potensi gangguan kesehatan personel sehingga dapat segera dilakukan penanganan secara tepat dan cepat. Polresta Sidoarjo menegaskan bahwa kesehatan personel merupakan faktor utama dalam mendukung optimalisasi kinerja di lapangan. Dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar, anggota Polri diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal serta menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Sinergi antara Polresta Sidoarjo dan Bidokes Polda Jatim menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan, sekaligus memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan personel sebagai garda terdepan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Polres Jember menggelar upacara laporan kenaikan pangkat pengabdian sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas anggota menjelang masa purna tugas. Upacara yang berlangsung di halaman Mapolres Jember ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Bobi A. Condro Putra. Polres Jember menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian sebagai bentuk penghargaan bagi anggota yang akan memasuki masa purna tugas. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Bobi A. Condro Putra. 2 personil menerima kenaikan pangkat, yakni Kabakren Kompol Muhammad Sudaryanto menjadi AKBP, serta Slamet Hari Susanto dari Aibtu menjadi Ibda. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada anggota yang berdedikasi tinggi dan tanpa pelanggaran selama masa dinasnya, sekaligus menjadi motivasi bagi personil lainnya. Dalam kegiatan tersebut, 2 personel menerima kenaikan pangkat pengabdian. Kabakren Polres Jember AKBP Mo Sudaryanto yang sebelumnya berpangkat Kompol resmi dinaikkan menjadi AKBP. Sementara itu anggota SPKT Polsek Jelbuk, Aibtu Slamet Hari Santoso juga memperoleh kenaikan pangkat dari Aibtu menjadi Ibda. Kenaikan pangkat pengabdian di lingkungan Polri merupakan bentuk penghargaan institusi kepada anggota yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, loyalitas, serta kinerja tanpa cacat pelanggaran selama masa dinas. Penghargaan ini diberikan menjelang masa pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan. Dalam amanatnya, Kapolres Jember menegaskan bahwa kenaikan pangkat pengabdian diperoleh melalui proses penilaian yang ketat dan objektif. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi institusi atas pengabdian yang tulus, profesional, dan berintegritas, serta diharapkan menjadi motivasi dan teladan bagi seluruh personel. Dari Humas Polres Jember, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Seram bagian Barat melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 personil, yaitu Aibda M. Juarto dan Bribtu Sola Gracia Y. Ruhu Lesin. Dan tentunya kegiatan ini berlangsung di lapangan apel Polres Seram bagian Barat dengan penuh hikmat.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibtu Ines, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan salam presisi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Zulkifli selaku Inspektur Upacara yang diikuti oleh personel dari berbagai satuan mulai dari Perwira, Satsamapta, Satpol Air, Satlantas, hingga fungsi Reskrip, Intel, dan Narkoba. Pemberhentian dilakukan berdasarkan keputusan Kapolda Maluku setelah kedua personel terbukti melanggar kode etik profesi Polri berupa perbuatan asusila. Proses ditandai dengan penyilangan foto sebagai simbol pemberhentian tanpa kehadiran yang bersangkutan. Langkah tegas ini menjadi upaya menjaga integritas Polri sekaligus pengingat bagi seluruh personel untuk menjunjung disiplin dan profesionalisme. Kapolres mengingatkan pentingnya meningkatkan iman dan takwa, menaati peraturan, memperkuat pembinaan mental, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi secara profesional. Dari Humas Polres Seram Bagian Barat melaporkan untuk Polri TV.